والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu di dalam mempelajari tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu. Dan perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah, mempelajari tafsir adalah ilmu yang paling utama dari semua ilmu yang ada. Dikarenakan para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafi maklumi. Kemuliaan suatu ilmu itu sesuai dengan kemuliaan yang dipelajari. Ketika seorang dia mempelajari tafsir, dia sedang mempelajari afdhalul kalam. Dia sedang mempelajari sebaik-baik ucapan, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tafsir akan tinggi kedudukannya setingkat bagaimana seorang itu mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Sisi lain, banyak sekali orang-orang yang mereka yatazahadun, mereka itu menganggap remeh permasalahan yang berkaitan dengan tafsir. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam kekeliruan di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Mereka salah dalam memahami suatu ayat yang menyeret mereka kepada kebid'ahan atau perbuatan syirik atau lain sebagainya, karena mereka tidak memahami ayat. Bagaimana tafsir yang sebenarnya? Orang yang mereka meyakini kalau Allah itu menyatu dengan hamba, keyakinan hululiyah atau keyakinan ittihadiyah, bersatunya seorang hamba dengan Rabb, sehingga mereka tidak lagi membedakan siapa yang akan dibebani oleh syariat. Ana rabbun wal abdu war rabbu abdun. Saya adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Ya laitani manil mukallaf, katanya. Sungguh saya bingung siapa yang dibebankan oleh syariat ini. Keyakinan hululiyah. Dari mana mereka memahami keyakinan itu? Salah kaprah dalam memahami surah Al-Ikhlas. Salah kaprah dalam memahami surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Salah mereka memahami, sehingga mereka menyimpulkan Allah itu hamba, hamba itu Allah. Ajib. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, mempelajari tafsir memiliki nilai yang sangat istimewa di kalangan para ulama. Baik. Dan kalau kita melihat, dari semua ilmu yang ada, tidak ada yang selengkap dalam permasalahan tafsir di dalam Sauqul Asanid, dalam menyebutkan sanad-sanad para ulama dari orang yang mengatakannya. Sebagai contoh, silahkan para jamaah melihat tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Bagaimana Al-Imam Ibnu Jarir menyebutkan setiap ucapan sahabat yang ingin mentafsirkan ayat lengkap dengan sanadnya. Lengkap dengan sanad. Baik, semoga walaupun sesuai dengan kadar kita, kita termasuk dari bagian orang-orang yang Allah Azza wa Jalla sebutkan kalau mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Amin.
Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada majelis yang telah lewat kita telah mengkaji sedikit dari tafsir surah apa? Ada yang masih ingat? Al-Bayyinah. Baik. Kita sudah baca sampai ayat yang ketiga. Begitu? Keempat? Belum kan? Sudah. Ayat pertama Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baik. Munfakkin apa artinya munfakkin? Taib. Yang ikut nyimak dengan ana. Taib ya akhi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin. Taib. Ma makna munfakkin? Ruli. Munfakkin apa jamaah? Kemarin sudah kita bahas. Ini kelihatannya kalau ditanya setiap mau pertemuan mantap nih. Biar antum bisa ikut dong. Dan ini adalah surat Juz Amma, surat yang paling mudah kita fahami jamaah. Munfakkin artinya adalah tarikin, mereka meninggalkan. Mereka meninggalkan apa yang mereka keyakini dari keyakinan-keyakinan di dalam pikiran mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, petunjuk. Dan ini menunjukkan kepada kita jamaah yang saya muliakan, dalam beragama itu perlu ada namanya bayyinah, perlu ada yang namanya bukti. Kalau orang asal ngomong, orang asal bicara, tidak ada dasar yang melandasi dia, semua orang bisa. Tidak ada perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tetapi ketika dituntut bayyinah, disitulah kemudian akan terfilterisasi antara orang yang berilmu, memiliki dasar yang kuat, dan orang yang mereka tidak berilmu. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Apa makna ayat ini? Rasulun minallahi yatlu. Apa makna yatlu? Membaca. Suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Yang dimaksud lembaran disucikan apa? Al-Quran Al-Karim. Baik, membaca Al-Quranul Karim kepada para sahabat. Dan ini adalah salah satu dari tugas Rasul. Beliau baca. Turun wahyu dari Allah, beliau baca. Turun wahyu dari Allah, beliau baca kepada para sahabat. Yatlu suhufan mutahharah. Baik. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran tersebut ada kutub qayyimah. Qayyimah itu maknanya yang lurus, yang benar. Baik, demikian dikatakan oleh ulama tafsir. Lalu di ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Baik, berarti hari ini antum harus simak. Majelis depan insyaallah saya tanya dulu. Setuju ya? Iyalah, insyaallah. Kalau nggak seperti itu nanti gimana nih? Saya cuma baca antum lupa lagi. Baik. Wa ma tafarraqa, dan tidaklah tafarraq. Tafarraq itu berselisih. Alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab. Sudah kita sering singgung kalau utul kitab, ahlul kitab, penyebutan nama Alkitab adalah mereka bangsa siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang diberikan Alkitab. Dan mereka memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan bangsa lain. Kita sebutkan pada majelis yang lalu ada dua. Ada yang masih ingat? Sembelihan mereka boleh dimakan. Baik, sembelihan ahlul kitab boleh dimakan. Disebutkan dalam surat Al-Maidah. Termasuk yang kedua. Apa yang kedua? Boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Dengan catatan wanita itu adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Al-muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum. Orang-orang yang baik yang diberikan oleh kepada mereka Alkitab sebelum kalian. Jadi boleh seorang menikah dengan wanita ahlul kitab, tapi tidak sebaliknya. Seorang laki-laki ahlul kitab menikah dengan wanita
muslimah. Ini tidak boleh. Yang boleh adalah terbalik. Laki-laki muslim menikah dengan wanita kitabiyah. Dan tidaklah orang-orang yang utul kitab diberikan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, tafarraq, berpecah belah, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah mereka mengetahui datang kepada mereka al-bayyinah. Mereka sudah tahu. Dan ini adalah taubih kepada mereka. Sudah kita sebut kemarin taubih. Taubih atau taqri'. Itu dalam bahasa Indonesia apa artinya jamaah? Taubih itu artinya menghinakan. Allah ingin menghinakan mereka. Sudah datang al-bayyinah kepada mereka, mereka tolak. Mereka ingkari al-bayyinah tersebut. Mereka tolak kebenaran itu. Baik, kita baca ucapan ulama tafsir dalam ayat ini. Qala wa makhtalafa alladhina utul kitaba minal yahudi wan nasara. Dan tidaklah berbeda pendapat, berselisih orang Yahudi dan orang Nasara fi kauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqan, tentang apakah Muhammad itu seorang rasul yang benar atau salah. Lima yajidunahu min na'atihi fi kitabihim, karena mereka mendapatkan ciri-ciri rasul di dalam buku-buku mereka. Nabi Isa sendiri alaihi salatu wasallam telah menyebutkan. Nabi Isa alaihi salatu wasallam sendiri telah menyebutkan seorang rasul yang akan datang setelah dia dengan nama Ahmad. Begitu juga di dalam Taurat, orang Yahudi tahu akan muncul nabi akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini keadaan ahlul kitab. Jadi mereka, kenapa mereka tafarraq, berselisih? Karena mereka mengetahui apa yang akan terjadi nanti kepada nabi akhir zaman. Illa min ba'di ma tabayyanu annahu an-nabiyyu alladhi wu'idu bihi fit Taurati wal Injil. Mereka sudah tahu apa yang akan terjadi kalau nabi itu adalah nabi yang hak di dalam Taurat dan Injil. Ketika mereka sudah tahu, mereka selisihi itu. Mereka tidak mau bergabung. Falamma bu'ithu fakanu mujtami'in ala sihhati nubuwwatih. Mereka itu sepakat. Benar itu. Benar yang dibawa oleh Nabi tersebut. Mereka tahu, jamaah yang saya muliakan, orang Yahudi atau orang Nasrani. Waraqah ibnu Naufal, sepupunya Khadijah radhiyallahu anha, anak pamannya Khadijah, justru dia mengatakan bahwa ini adalah yang datang kepadamu wahai Muhammad, adalah malaikat yang datang kepada Musa. Fawalladhi nafsi biyadi innahu namus alladhi ja'a bihi Musa. Yang datang padamu di gua Hira adalah makhluk yang datang kepada Musa. Artinya bagaimana jamaah? Kamu dan Nabi Musa keluar dari satu jalur, dari satu arah, dari satu sumber, dari Allah Azza wa Jal. Yang kamu bawa adalah apa yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelummu. Tahu Waraqah bin Naufal, dia seorang pendeta. Seorang pendeta Nasrani. Begitu juga yang terjadi kepada orang-orang Yahudi. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pernah mendengar atau tidak kisah seorang Yahudi yang dia itu masih kecil saat itu? Subhanallah, saya lupa namanya. Taib. Yang jelas orang Yahudi ini waktu itu dia masih kecil, umur 6, 5, 7 tahun. Rupanya orang Yahudi ini, anak Yahudi ini pernah duduk di dalam majelis yang dimana orang-orang Yahudi yang tua-tua mereka sering duduk. Kebiasaan orang Arab itu mereka memiliki nadi. Nadi itu kalau kayak kita jambu. Mereka duduk setiap sore diskusi masalah-masalah mereka. Lalu mereka memperbincangkan seorang nabi yang akan turun nanti. Mereka tahu. Bahkan mereka mengatakan ini, kalau nabi ini turun, kalau nabi ini nanti sudah diutus oleh Allah, kita akan membela nabi tersebut. Karena mereka menganggap kalau nabi itu adalah nabi yang muncul dari bangsa Yahudi. Rupanya tidak berselang lama anak Yahudi ini tumbuh menjadi orang yang dewasa. Diutuslah seorang nabi dari bangsa Arab.
dari bangsa Arab. Melihat Nabi akhir zaman itu dari bangsa Arab, orang yang mereka itu dulu duduk di nadi tersebut, mereka tidak ada yang mengimani Nabi tersebut. Justru anak Yahudi ini setelah dewasa dia beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara Nabi bukan dari bangsa Yahudi, mereka tidak mau beriman dengan syariat Rasul. Bayangkan, ini namanya adalah orang yang tahu kebenaran tidak mau mengikuti. Dan subhanallah, dengan apa yang kita pelajari ini jamaah, kita menjadi tahu bahwa munculnya ketidakpuasan dengan adanya Islam itu muncul dari bangsa Arab. Ini adalah peninggalan pemikiran Yahudi. Orang Yahudi yang mereka tidak terima. Dan orang Yahudi mereka tinggal di Arab. Mereka tinggal di Madinah. Kita kenal Bani Quraidah. Kita kenal Bani Mustalik. Ini semua mereka orang-orang Yahudi. Kabilah Yahudi. Ya. Mereka orang Yahudi. Tinggal di Madinah. Menjadi orang Madinah. Tetapi ketika Nabi itu muncul bukan dari suku mereka. Mereka tidak mau beriman. Mereka tinggalkan pengetahuan yang mereka benar-benar sudah tahu. Gara-gara bukan dari daerahnya. Sekarang hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, lebih pengecut. Kalau orang Yahudi terang-terangan saya tidak akan beriman. Kalau sekarang mereka mengucapkan kalimat syahadat, mereka memahami Islam, mereka mengatakan kami Muslim, tetapi mereka tambah Islam kami adalah Islam Nusantara. Kenapa? Karena tidak puas. Apa yang Allah Ta'ala berikan kelebihan dari bangsa Arab dengan diutuskannya Nabi dari daerah mereka, Allah tahu karena mereka adalah bangsa yang akan membela Nabi SAW. Islam muncul dari Madinah dan akan kembali ke Madinah, kata Nabi SAW, sebagaimana kembalinya ular ke sarangnya. Berarti hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pengkotak-kotakan Islam itu muncul karena ketidakpuasan mereka dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adanya Rasul dari bangsa Arab. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu tahu kepada siapa Allah berikan risalahnya ini. Kepada bangsa siapa Allah berikan risalah ini, Allah tahu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita harus benar-benar mengakui kelebihan itu. Kalau kita ingin menjadi seorang yang muslim, kita akui bahwa secara umum bangsa Arab itu lebih utama dari bangsa Ajam. Kita meyakini bahwa bahasa Arab lebih utama dari bahasa selain Arab, bahasa Ajam. Bahkan para ulama yang banyak mereka mengatakan haram hukumnya, makruh minimal hukumnya. Orang yang dia bisa berbicara dengan bahasa Arab lalu dia tidak menggunakan bahasa Arab dalam keseharian mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini adalah semuanya berkembang dari adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab yang tidak diakui oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Baik, ini adalah ayat yang keempat. Qala faminhum man amana bihi wa minhum man jahada nubuwatahu baghyan wa hasada. Ada orang Yahudi yang beriman, ada orang Yahudi yang mereka mengingkari karena mereka sombong dan angkuh hasad dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Kita akan masuk di ayat yang kelima. Qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, tidaklah mereka itu diperintahkan. Umiru dengan fi'il majhul. Subhanallah jamaah, sampai dalam memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, kalau antum belajar ilmu nahwu, ya, kalau jamaah belajar ilmu nahwu, itu ada yang namanya i'rab. I'rab itu di apa namanya,
diperjelas cara membacanya. Ya. Wa ma umiru al-wawu istinafiyah, kayak gitulah contohnya. Istinafiyah itu wawu bukan wawu ataf, tapi wawu dimulai dari awal. Wa ma nafiyah umiru fi'lil madhi mabni lil majhul mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wa wawul jama'ati fa'il wal alif aliful fariqah. Kayak gitu jamaah. Di karang buku ada yang 1 jilid, ada yang 5 jilid, ada yang 10 jilid. Isinya adalah i'rab Al-Quranul Karim. Agar orang yang membaca mengetahui betapa dalamnya Al-Quranul Karim. Betapa terkandung di dalamnya kaidah ilmu nahwu. Kaidah ilmu nahwu. Baik, dan kita perlu mengetahui bahwa berdalil di dalam masalah-masalah nahwu dengan ayat-ayat Al-Quran adalah dalil yang paling bagus. Dalil yang paling bagus. Tidak ada dalil dalam permasalahan nahwu yang lebih kuat dan lebih pasti daripada apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma umiru ini adalah kata kerja pasif. Kalau kata kerja pasif berarti artinya dan tidaklah mereka diperintahkan. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan. Siapa yang diperintahkan? Wawul jamaah di sini sebagai naibul fa'il. Mereka maksudnya adalah manusia dan jin. Manusia dan jin. Wa ma umiru illa liya'budullaha, illa pengecualian di sini. Liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu. Liya'budu, beribadah. Allah, kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Mukhlisin ini dalam ilmu nahwu namanya hal. Hal itu diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya dalam keadaan. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dalam keadaan mereka ikhlas. Begitu. Hal itu artinya dalam keadaan. Dalam keadaan mereka itu ikhlas, lahuddin, bagi Allah agama ini. Hunafa'a, ini juga keadaan hal yang kedua. Dalam keadaan mereka hunafa. Hunafa adalah lurus. Lurus mereka itu. Jadi mereka tidak disuruh oleh Allah kecuali agar ikhlas dalam beribadah untuk Allah, lurus. Hanif. Hunafa adalah kata jamak dari hanif. Hanif itu artinya lurus kepada tauhid, menjauhi syirik. Itu agama yang hanif. Wa yuqimus salata. Yuqimu, qama, yaqumu, berdiri. Dan mereka berdiri, yuqimu as-salata, mereka berdiri menegakkan salat, beribadah kepada Allah, kemudian menegakkan salat. Yuqimus salah, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu semua adalah agama yang lurus. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita baca tafsir dari para ulama. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan fi sairi syara'i', dalam semua syariat yang ada, illa liya'budullaha wahdahu qasidin, kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah baginya semata. Mereka menuju ibadah mereka. Qasidin bi ibadatihim wajhah, mengharapkan wajah dari Allah. Ma'ilina anisyirk, mereka menjauh dari syirik. Ilal iman, kepada keimanan. Wa yuqimus salata wa yu'adduz zakata wa dzalika huwa dinul istiqamah huwal Islam. Menegakkan salat, membayar zakat, dan itu adalah agama yang lurus, dan itu adalah agama Islam. Itu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan ini adalah perintah yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Perintah untuk ikhlas di dalam ibadah lillahi subhanahu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya rasa cukup dulu. Satu ayat alhamdulillah kita baca, dan kami mohon para jamaah bisa mengulang kembali sehingga pada majelis yang akan datang kita bisa bersama-sama murojaah dengan lebih baik.
Jazakumullahu khaira ala husnil istima' wal ihtimam. Insyaallah kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.